Puji nama Tuhan. Ya, senang sekali kalau hari ini kita bisa ada di hadapan Tuhan bersama-sama, ya, dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku sekalian. Ya, saya bersyukur kalau minggu kemarin, ya, punya ada kesempatan bisa melayani, ya, cabang kita yang ada di Kalimantan Barat di Pontianak, ya, jadi bersyukur juga melihat bagaimana jemaat kita, cabang gereja kita di Pontianak itu bertumbuh dengan cara yang luar biasa. Kalau nggak salah jemaat kurang lebih ada 600 orang dan anak-anak mudanya banyak, saudara sekalian, ya. Dan mereka datang dengan hati yang sangat rindu dan haus akan firman Tuhan, ya. Dan saudaraku sekalian, ya, mereka juga bersyukur yang melihat mengetahui bahwa tanah gereja kita yang baru, ya, itu jalannya katanya sudah mulai dibangun, ya, dan itu membutuhkan dana kurang lebih 30 M untuk membangun sebuah gedung gereja baru one stop, ya, cabang kita di Pontianak, dan itu akan menjadi salah satu gedung terbesar GBI Antioquia, ya. Jadi sebuah gereja yang saya percaya akan menjadi berkat bagi banyak orang Kalimantan Barat, ya, dan jiwa-jiwa terus dimenangkan karena setiap kali baptisan air selalu, ya, 40-50 orang sekali baptis, ya, dan tahun ini mereka kembali mengadakan baptisan air, ya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, doakan supaya semakin banyak, ya, orang-orang di Kalimantan Barat boleh dimenangkan bagi Tuhan. Dan juga kesempatan, ya, beberapa hari saya bisa pulang ke Singkawang, ya, dan untuk merayakan orang tua saya punya ulang tahun digabung jadi satu karena berdekatan. Ya, setiap kali saya pulang, saya bersyukur bisa melihat mami ulang tahun ke-88 tahun dan papi saya ulang tahun ke-90 tahun. Ya, jadi bersyukur, ya, dan juga waktu kami berangkat pulang Jumat subuh jam 3, ya, saya bawa mobil dari Singkawang ke Pontianak, lalu sampai di Pontianak kemudian diantar oleh Gembala Pontianak ke airport, dan saya bersyukur bahwa saya masih bisa terima berkat dari papi saya. Dia mendoakan perjalanan kami, ya, dan melepaskan berkat atas pelayanan dan atas kehidupan kami. Saya bersyukur, ya, karena ini menjadi satu hal yang sangat penting, ya, berkat yang dilepaskan oleh orang tua atas hidup kita, ya. Nah, saudaraku sekalian, kita bersyukur bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, maka itu firman Tuhan digenapi. Bersyukur untuk papi mami yang melayani Tuhan sedari muda sampai tua, dan itu firman Tuhan digenapi. Umur panjang itu ditambahkan terus kepada mereka. Yang bersyukur mereka berdua, ya, masih sehat, walaupun mami saya kakinya itu agak lemah, tapi mereka tetap setiap pagi bangun, mereka tetap berdoa dan lain sebagainya. Itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Amin. Oke, saudaraku sekalian, tahun ini Tuhan bilang untuk gereja kita, untuk sinode kita adalah tahun kasih karunia. Ya, seperti yang telah saya sampaikan. Nah, jadi saudaraku sekalian, oleh sebab itu penting sekali, ya, kita harus tahu apa itu kasih karunia, lalu bagaimana kita bisa meresponi kasih karunia Tuhan itu dengan cara yang benar. Ya, kita mulai kembali dengan firman Tuhan daripada tema kita itu di kitab Efesus pasal 4 ke-7. Kitab Efesus pasal 4 yang ke-7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Satu lagi, 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudaraku sekalian, saya akan jelasin terlebih dahulu, ya, mengenai kasih karunia. Jadi kita akan melihat apa itu kasih karunia dari dua, ya, bahasa asli yang menjadi dasar, ya, penjelasan dari kasih karunia ini, ya. Jadi supaya kita lebih jelas dan kita bisa berbicara lebih jauh. Yang pertama berasal dari Ibrani, yaitu ken, ya. Jadi ken itu berarti sebuah perbuatan dari atasan, dapat juga dari Allah, ya, yang menunjukkan kebaikan, menunjukkan kasih karunia, ya, kepada
ya bawahannya, padahal bawahannya itu tidak layak untuk menerimanya. Ya, itu akar katanya dari bahasa Ibrani, ken. Yang kedua adalah dari bahasa Yunani, saudaraku sekalian, yang berasal dari kata Yunani yang dipakai adalah charis, yang berarti ya kebaikan, kesukaan atau berkat. Ya, dan dalam bentuk kata kerja, maka charis ini berubah menjadi pengampunan atau charisestai. Nah, saudaraku sekalian, menurut bahasa Yunani, kasih karunia itu adalah pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia itu tidak pantas untuk menerimanya. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang kasih karunia, kita berbicara mengenai suatu hal yang sebenarnya kita ini nggak layak mendapatkannya, tetapi diberikan, dianugerahkan kepada kita begitu aja, cuma-cuma oleh Tuhan. Bukan karena kita itu lebih hebat, bukan karena kita lebih benar, bukan karena kita lebih suci, bukan kita lebih kudus, dan lain sebagainya. Tapi itu diberikan, cuma-cuma diberikan begitu saja ya oleh Allah tanpa melihat, memandang siapakah kita, latar belakang kita, dan bagaimana hidup kita pada waktu itu. Oleh sebab itu saya katakan dari definisi di atas kita menemukan bahwa kasih karunia merupakan hal yang sangat amat luar biasa dan hal yang sangat amat bernilai bagi kita sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan dan memberitahu kepada kita agar kita jangan membuat sia-sia kasih karunia daripada Allah. Kenapa? Karena kasih karunia ini adalah hal yang sangat amat berarti, bernilai dan sangat luar biasa yang Allah berikan kepada setiap daripada kita. Amin, saudaraku. Ya, dan kita telah belajar ya beberapa minggu ya berturut-turut ya bagaimana cara meresponi kasih karunia Tuhan yang pertama dan kedua. Ya, yang pertama adalah kita menghargai kasih karunia Tuhan dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, lalu yang kedua, ya kita belajar menghargai kasih karunia dengan melayani Tuhan lebih lagi dan setia dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Dan hari ini, minggu ini, saya akan sampaikan poin yang terakhir, yaitu cara meresponi ya kasih karunia yang ketiga. Ya, yang ketiga adalah kita menghargai kasih karunia dengan sungguh-sungguh mengerti, bertekad, ya berkomitmen di tahun yang baru ini, ya. Tidak lagi mau menjalani kehidupan yang mengecewakan Tuhan. Ya, jadi cara meresponi kasih karunia yang ketiga, ya, yang terakhir adalah kita harus hidup. Ya, jadi kita bertekad, kita berkomitmen. Pokoknya tahun ini aku tidak mau menjalani sebuah hidup yang mengecewakan Tuhan. Dengan kata lain kita bertekad, kita berkomitmen di tahun ini pokoknya hidupku harus menyenangkan Tuhan. Amin, saudaraku. Kita buka firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 19 bagian B sampai ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua 19b sampai 20 saya bacakan untuk saudara. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Perhatikan ayat 20, ini kalimat kuncinya, saudara garis bawahi. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, garis bawahi. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Atau lagi dasar firman-Nya adalah Filipi 1 ayat 20. Kita Filipi pasal yang pertama ayat ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Garis bawahi, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Amin. Nah, saudaraku sekalian, saya rasa ya cara terbaik kita meresponi, cara terbaik kita membalas kasih karunia daripada Allah di dalam kehidupan kita adalah ya dengan tidak mengecewakan Tuhan. Amin, saudaraku. Saya percaya ini adalah hal yang sangat penting. Ya, cara kita membalas
Ya, cara kita menghargai kasih karunia Allah adalah dengan tidak mengecewakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku sekalian, mungkin hal ini tidak pernah terlintas di dalam pikiran kita di tahun 2023. Tetapi di sepanjang bulan Januari ini, tahun 2024, kita telah mendengar, saudara telah mendengar tentang kebenaran dari kasih karunia. Ya, kebenaran dari kasih karunia. Sebuah kebenaran yang akan memerdekakan saudara. Dari apa? Dari berbagai beban hidup, tekanan kegagalan, sakit hati, kecewa, bahkan sakit penyakit. Ya, oleh sebab itu ini hal yang sangat menarik. Ya, karena firman Tuhan berkata pada kita dengan sangat amat jelas. Kalau kita mengetahui kebenaran, maka itu kebenaran akan memerdekakan kita. Itu di kitab Yohanes. Oleh sebab itu apabila saudara mengerti kebenaran tentang kasih karunia Allah, maka hidup saudara akan dimerdekakan dari berbagai-bagai tekanan, beban-beban dalam kehidupan. Saudaraku sekalian, saya percaya ketika satu orang mengerti tentang kasih karunia, dia pasti gak akan stres. Dia pasti tidak akan berbeban berat. Ketika satu orang mengerti tentang kasih karunia Allah, dia tidak pernah akan sedih. Ya, dia tidak pernah akan hanyut dalam kesedihan, dia tidak pernah sakit hati, tidak pernah akan hidup dalam kekecewaan selalu. Nah, kasih karunia Tuhan itu adalah hal yang sangat amat luar biasa. Itu kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu kebaikan Tuhan yang Tuhan penuhi di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, saudaraku sekalian, Tuhan setiap hari mencurahkan, mengalirkan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu apabila saudara percaya, mengerti tentang kasih karunia daripada Tuhan, maka saudara akan mengerti bagaimana kebaikan daripada Tuhan, sukacita daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan, pengampunan daripada Tuhan itu terus mengalir memenuhi kehidupan kita. Dan hal seperti inilah yang kemudian akan mengisi dan membentuk hidup kita dengan cara yang luar biasa. Nah saudaraku sekalian, hidup tidak mengecewakan Tuhan, itu artinya hidup kita itu harus menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu harus bisa menyenangkan ke hati Tuhan. Dengan kata lain, bahwa kita menyenangkan hati Tuhan melalui semua yang kita lakukan di dalam hidup kita. Jadi seluruh perilaku kita, perbuatan kita itu harus bisa menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Itu sederhana. Jadi dengan kata kalau nggak mau hidup mengecewakan Tuhan, maka hidup kita harus memuliakan Tuhan. Ini adalah hal yang memang menjadi sebuah kenyataan penting bagi kita sebagai orang Kristen, bagi kita sebagai anak Tuhan. Saudaraku sekalian, memang untuk hidup menyenangkan hati Tuhan itu tidak mudah. Tetapi kita harus melakukannya. Dan saya percaya ketika saudara mulai mengerti tentang kebenaran kasih karunia, maka ada kekuatan-kekuatan Tuhan berikan kepada kita. Nah saudaraku sekalian, untuk bisa hidup tidak mengecewakan Tuhan, maka kita harus melihat ke dalam hidup kita masing-masing, saudaraku sekalian. Dengan kata lain, kita harus menemukan siapa yang berada di dalam hidup kita dan yang berotoritas atas kehidupan kita. Firman Tuhan kita baca tadi, Galatia pasal 2:20. Sebenarnya kalau kita baca dengan teliti, di sana kita melihat bahwa Paulus dengan sangat amat jelas memberitahukan kepada kita siapa yang hidup dalam diri kita. Siapa yang menjadi pemilik hidup kita. Paulus berkata dengan sangat amat jelas. Dia menegaskan dan dia berkata begini, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Saudaraku sekalian, seberapa banyak daripada kita yang mengerti, menyadari kenyataan ini. Namun aku hidup, tapi bukannya aku lagi, tapi Kristus. Saudaraku sekalian, dengan kata lain, hidup yang kita jalani pada hari ini, itu bukan milik kita. Hidup yang kita jalani sekarang, itu adalah milik Kristus. Milik Kristus.
saudaraku sekalian. Dan kita sama sekali nggak punya hak. Kita sama sekali tidak memiliki otoritas atas hidup kita. Nah, perhatikan berapa banyak orang Kristen, berapa banyak dari saudara menyadari hal ini. Bahwa hidup kita itu bukan milik kita lagi, tapi Kristus. Hidupku yang kuhidupi sekarang, seperti kata Paulus, itu bukan aku. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Saya percaya kok, kita semua tahu, saya orang Kristen. Minggu sampai saya ke gereja, saya nggak boleh berdosa. Karena saya orang Kristen. Ya. Saya telah diselamatkan, saya anak Tuhan. Kita tahu, saya percaya Anda semua tahu, Anda orang Kristen. Anda udah dibaptis, sudah diselamatkan, Anda harus ke gereja beribadah. Saya tahu Anda semua mengerti. Tapi saudaraku sekalian, berapa banyak dari kita yang sesungguhnya menyadari bahwa hidup kita itu bukan milik kita, tapi Kristus. Berapa banyak dari kita yang tahu dengan jelas akan kenyataan ini. Saudaraku sekalian, kalau satu orang yang sungguh-sungguh menyadari bahwa hidupnya yang dia jalani sekarang itu bukan miliknya, tapi milik Kristus. Lalu Kristus berotoritas penuh dalam hidupnya, orang ini pasti bisa mengasihi Tuhan. Orang ini pasti mampu hidup tidak mengecewakan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang di dalam hidupnya dan siapa yang memimpin hidupnya. Kalau saudara tahu bahwa Kristus, kalau Yesus itu hidup dalam dirimu, pemilik dari kehidupanmu, dia berotoritas penuh, maka dia akan memimpin. Dia akan memimpin, dia akan menuntun hidup saudara langkah demi langkah. Dan Tuhan akan memimpin saudara berjalan dalam jalan yang benar. Tuhan akan memimpin saudara berjalan dalam jalan menuju kepada Dia. Tapi ketika saudara tidak menyadari hidup saudara itu dikuasai oleh siapa, maka saudara akan bingung. Kalau saudara merasa bahwa hidup ini adalah milik saudara, banyak sekali orang Kristen, mereka hidup menurut apa yang mereka tahu. Mereka hidup menurut apa yang mereka inginkan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika kita hidup menurut apa yang kita tahu, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, saudaraku sekalian, itu semua membentuk opini kita, membentuk pandangan, dan membentuk cara, bahkan membentuk gaya hidup kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu menjadi sebuah dasar pembentukan pemikiran kita. Dan seringkali kita hidup menurut apa yang kita pikir baik, apa yang kita pikir betul. Kita hidup menurut apa yang kita mengerti. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika hidup kita itu bukan dipimpin oleh Tuhan, maka hidup kita akan dipimpin oleh keinginan kita. Hidup kita akan dipimpin oleh pengertian kita. Hidup kita akan dipimpin oleh kedagingan kita. Nah, kalau hidup kita dipimpin oleh pengertian kita, kedagingan kita, keinginan kita, maka jelas kita akan berjalan di jalan yang berbeda yang Tuhan telah tetapkan untuk kita. Akan berbeda kalau hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan. Kalau hidup kita dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh keinginan roh, maka Tuhan akan membawa hidup kita berjalan bersama dengan Dia. Berapa banyak dari kita yang selalu merasakan bahwa ketika menjalani hidup ini, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bisa selalu merasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini menjadi satu hal yang harus kita perhatikan di dalam hidup kita sebagai orang Kristen hari ini. Dengan kata lain, saudara mau menjadi orang Kristen yang bagaimana? Kristen-Kristenan atau Kristen yang sesungguhnya saudara merasakan bahwa saudara berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan ada di dalam hidup saudara, saudara ada di dalam tangan Tuhan. Berapa banyak daripada kita yang sungguh-sungguh mengerti, merasakan hal ini? Banyak orang Kristen tahu hidup mereka ada di tangan Tuhan. Tapi kenyataan memberitahukan pada kita, pada mereka, hidup yang mereka jalan itu ada di tangan mereka. Berapa banyak dari saudara?
saudara berdoa menyerahkan hidup saudara. Lalu menunggu bagaimana Tuhan menuntun hidup saudara, memimpin hidup saudara. Kita kembali. Saudaraku sekalian, menarik apa yang dikatakan oleh Paulus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini merupakan rahasia yang sangat besar dan penting untuk kita semua, saudaraku. Kenapa saya menyebutnya rahasia? Karena tidak banyak orang yang tahu dan mengerti akan kenyataan ini. Berapa banyak daripada kita yang sungguh-sungguh bisa mengerti, menyadari, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan tahu loh, tapi saudara benar-benar menyadari. Sehingga saudara bisa mengambil sebuah tindakan yang membiarkan Kristus berotoritas. Kalau saudara menyadari hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus, maka saya percaya saudara pasti bisa mengambil sebuah keputusan yang sangat amat tepat. Yaitu menyerahkan otoritas hidup saudara kepada Tuhan. Membiarkan Tuhan itu menuntun hidup saudara, memimpin hidup saudara. Dengan kata lain, saudara hidup menurut maunya Tuhan. Saudara hidup menurut kehendak daripada Tuhan. Ini tidak mudah. Kenapa? Kita sudah terbiasa hidup menurut apa yang kita mau. Dengan kata lain, kita sudah terbiasa hidup menurut kehendak kita. Melakukan segala sesuatu menurut kehendak kita. Ya, kita berbicara, berkata-kata menurut kehendak kita. Ya, kita pergi ya ke tempat-tempat tertentu menurut kehendak kita. Ini yang menjadi masalah. Ya, kalau demikian, kita tidak pernah akan mengerti. Oleh sebab itu, saya lebih suka menyebut ini sebagai sebuah rahasia yang sangat besar. Tidak semua orang tahu. Tapi kalau saudara tahu, saudara pasti bisa menyerahkan otoritas saudara kepada Kristus. Kalau saudara tahu, bisa mengerti bahwa hidup saudara itu bukan milik saudara, tapi Kristus. Maka hidup saudara pasti bisa memuliakan Tuhan. Dan saudara pasti bisa mengasihi Dia sepenuhnya. Saudara pasti bisa mengasihi Dia dengan maksimal. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari temukan siapa yang berada di dalam hidup Anda. Siapa yang sesungguhnya berotoritas atas hidup Anda. Kalau kita tidak pernah sungguh-sungguh mengerti dan berusaha untuk menemukan siapa sebenarnya yang hidup di dalam diri kita, maka kita akan hidup menurut pengertian kita. Okay? Kita akan hidup menurut pengertian kita. Dan ketika kita hidup menurut pengertian kita, itu berbahaya saudaraku. Karena ketika pengertian kita salah, hidup kita salah, yang kita lakukan salah, yang kita jalani salah. Kalau pengertian kita benar, bagus. Kita bisa hidup dengan benar, kita menjalani kehidupan kita dengan benar, dan kita bisa melakukan hal yang benar. Karena itu saudaraku sekalian, apabila kita hidup menurut pengertian kita, maka kita akan melakukan apapun yang dikatakan oleh pengertian kita. Saya berikan contoh. Saudaraku sekalian, kalau pengertian kita berkata seperti ini, saya tidak perlu ya menabur untuk sebuah pelayanan, atau ya saya tidak perlu untuk menabur ya bagi kebutuhan gereja, biar orang lain saja yang lebih berkemampuan menabur, biar orang yang lebih kaya saja ya, biar orang yang lebih dewasa, biar mereka yang punya usaha saja ya yang melakukannya, yang menabur, biar mereka punya gaji tinggi saja yang menabur. Kalau itu pengertian saudara ya seperti ini, maka
Anda tidak pernah peduli, ya, dan Anda tidak akan menabur untuk kebutuhan gereja apapun. Anda tidak pernah akan menabur sedikit pun untuk sebuah pelayanan. Jadi gak heran saudaraku, ketika saudara tidak pernah menabur, saudara tidak pernah akan menuai. Ya, saudara jangan heran. Ya, ketika suatu hari tiba-tiba saudara melihat, loh kenapa zaman yang satu ini, dia bisa bawa mobil baru. Oh kenapa ya? Ya penampilan yang berbeda. Wah jangan-jangan tuh makan duit orang. Jangan-jangan dia korupsi. Atau jangan-jangan dia dapat lotre kali. Atau apapun. Saudaraku sekalian, kita gak boleh berpikiran seperti ini. Saudara tahu gak kenapa tiba-tiba hidupnya bisa diberkati? Saudara tidak pernah tahu kalau dari dulu dia menabur. Dan benih yang dia tabur itu kemudian bertumbuh. Dan akhirnya pada waktunya sampai menghasilkan buah. Dan saudara kemudian kaget loh, kok tiba-tiba dia bisa begitu. Oh dia bisa begitu, kerjanya apa ya? Saudaraku sekalian, oleh sebab itu ketika pengertian kita seperti ini, menabur itu biar orang lain kerjakan. Saudara gak perlu menabur. Saya gak perlu menabur, gak apa-apa. Biar mereka begini. Pengertian yang salah akan membuat saudara tidak pernah menabur. Atau contoh pengertian yang lain. 1 minggu, 1 kali ke gereja, wah itu mah sudah cukup. Ya, hari Sabat gua datang beribadah kepada Tuhan udah cukup. Kalau itu pengertian saudara, gak heran apabila gereja mengadakan kebaktian khusus, kebaktian pengajaran, KKR, lalu ada persekutuan kelompok, sel dan lain sebagainya, Anda tidak akan menghadirinya. Anda gak akan datang. Kenapa? Karena pengertian Anda berkata seminggu sekali gua ke gereja mah cukup. Udah cukup itu. Saudaraku sekalian, kalau itu pengertian saudara, maka Anda tidak pernah tertarik untuk menghadiri ibadah tanggal minggu dan lain sebagainya. Amin. Atau contoh lain, misalnya saudara punya pengertian berkata kumpul dengan teman-teman itu lebih penting dan menyenangkan dibandingkan dengan beribadah di gereja. Dibandingkan dengan datang di kebaktian khusus. Dibandingkan datang dengan kebaktian pengajaran dan lain sebagainya. Saya katakan kalau itu pengertian saudara, maka saudara pasti akan memilih berkumpul bersama-sama dengan teman-teman saudara dibandingkan mengikuti kebaktian yang diadakan di gereja. Ya. Atau contoh, kalau pengertian saudara berkata usaha atau pekerjaan itu lebih penting daripada ibadah atau pelayanan, maka otomatis saudara akan lebih mementingkan usaha atau pekerjaan saudara daripada ibadah atau pelayanan. Jadi saudaraku sekalian, di sini saudara melihat bahwa ketika kita hidup dengan pengertian kita, maka hidup kita itu dipimpin, hidup kita diatur, hidup kita dikendalikan oleh pengertian kita. Begitu pengertian kita salah, hidup kita jadi salah di hadapan Tuhan. Yang kita lakukan salah. Dan kita menjalani kehidupan dengan salah di mata Tuhan. Sedangkan kita gak mau mengecewakan Tuhan. Sedangkan kita mau hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, lalu kita hidupnya dipimpin oleh pengertian kita, ya gak bakalan ketemu saudaraku. Gak bakalan ketemu. Kita gak pernah bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena hidup kita didasari pengertian yang salah. Tapi saudaraku sekalian, contoh. Kalau Anda punya pengertian itu benar, maka yang Anda lakukan benar. Contoh, ya, di pengertian saudara. Oh, persembahan itu ada sebuah kesempatan gue menabur. Dan nanti saya pasti akan menuai. Dan saudaraku, kalau itu pengertian saudara, saya percaya saudara pasti tidak akan melewatkan kesempatan menabur apapun untuk kebutuhan gereja atau pelayanan. Pasti. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ini hal yang sangat penting. Ya, pengertian. Atau contoh yang lain. Pengertian saudara berkata, persekutuan atau ibadah itu ada sarana yang sangat penting
membangun iman saya. Itu sarana yang sangat penting, iman saya bisa bertumbuh. Itu sarana yang sangat penting, hubungan saya sama Tuhan itu bisa bertumbuh, bisa semakin dekat. Dan saudara tahu bahwa semua persekutuan saudara itu tidak pernah sia-sia. Ibadah saudara tidak pernah sia-sia. Saya percaya saudara, Anda akan mengikuti berbagai aktivitas ibadah yang diadakan oleh gereja. Dan bahkan sesibuk-sibuknya saudara, saudara akan berusaha untuk mengatur waktu saudara untuk menghadiri ibadah yang diadakan oleh gereja kita. Ibadah tengah minggu, kayak ibadah mungkin ibadah pengajaran, ibadah khusus, ya KKR, ya kelompok sel dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Anda mengerti bahwa ini kesempatan yang luar biasa. Melalui ibadah, melalui persekutuan, kau punya iman akan bertumbuh. Kau punya hubungan sama Tuhan bisa sangat dekat. Semakin hari semakin dekat. Ini menjadi satu hal yang sangat menarik saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, pengertian kita itu sangat amat penting. Oleh sebab itu kalau kita punya hidup saudaraku sekalian, kita nggak ngerti siapa yang berotoritas. Kita nggak ngerti siapa yang ada di dalam hidupku. Maka kita hidup menurut kita punya pengertian. Dan itu berbahaya saudaraku sekalian. Ya. Kenapa? Karena orang yang hidup dengan pengertian yang salah itu hidupnya akan mengecewakan Tuhan. Hidup yang mengecewakan Tuhan akan membuat berkat Tuhan itu tertahan. Berkat Tuhan itu tidak turun. Bukan saja berkat Tuhan tidak turun atas hidupnya, tapi dia akan hidup di luar penyertaan Tuhan. Sedangkan saudaraku sekalian, yang kita sangat butuhkan dalam hidup kita sebagai orang percaya, orang Kristen adalah penyertaan Tuhan. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, kita sulit untuk bertumbuh. Kita sulit untuk bisa mengasihi Tuhan dengan baik. Kita sulit berhasil dalam usaha pekerjaan kita. Kita sulit bisa hidup namanya bahagia. Nggak ngerti apa itu kebahagiaan. Ya, kita nggak ngerti ya bisa hidup dengan apa itu damai. Ya. Nah, saudaraku sekalian, oleh sebab itu, mari kita belajar hari ini. Belajar supaya kita benar-benar ya bisa mengerti untuk hidup tidak mengecewakan Tuhan. Dan saudaraku sekalian, kunci untuk hidup tidak mengecewakan Tuhan itu ada dua. Ya. Dan saya rindu, ya, ketika saudara mengerti, saudara rindu hidup untuk tidak mengecewakan Tuhan. Kalau saudara memang rindu, saudara perlu tahu kuncinya. Yang pertama kuncinya itu adalah tekad. Tekad, bertekad. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, tekad itu adalah sebuah kemauan yang pasti atau sebuah kehendak yang pasti. Jadi sebuah kebulatan hati. Ya. Jadi ketika saudara berkata, aku bertekad, artinya saudara berkemauan yang keras. Untuk apa? Untuk hidup tidak mengecewakan Tuhan. Saudara bertekad, aku mau hidup menyenangkan Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, hati saudara bulat gitu loh. Ya, saudara mau, ya, ini kemauan saudara yang sangat amat keras. Pokoknya hidupku harus menyenangkan Tuhan. Dan saudaraku sekalian, saya percaya ketika saudara bertekad, perhatikan, itu akan menghasilkan sebuah kekuatan. Jadi dengan kata tekad saudara akan memproduksi kekuatan dalam diri saudara untuk bisa hidup saudara menyenangkan Tuhan. Ya. Ketika saudara bertekad untuk menyenangkan Tuhan, maka kekuatan itu akan hadir membuat saudara mampu untuk melakukan hal-hal yang tidak mengecewakan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu kenapa kita perlu bertekad? Karena ketika saudara bertekad, maka itu menunjukkan saudara itu serius. Ketika saudara bertekad, saudara sungguh-sungguh mau mencapai apa yang saudara inginkan. Oleh sebab itu apabila saudara mau hidup tidak mengecewakan Tuhan, dengan kata lain saudara mau hidup menyenangkan hati Tuhan, saudara perlu bertekad. Nggak bisa saudara berkata, gue doakan dulu ya. Gue doakan. Ya, saudaraku sekalian. Kalau saudara mau hidup tidak mengecewakan Tuhan, atau dengan kata lain, saudara mau hidup menyenangkan Tuhan,
Nggak bisa sekedar berdoa saudaraku, berdoa aja. Nah, saudara membutuhkan tekad. Harus ada kemauan yang keras. Bukan doa doang. Kita butuh bertindak. Sebuah keputusan sangat penting saudara ambil. Tangkap kan? Jadi kalau saudara mau hidup menyenangkan hati Tuhan, tekad dong. Pokoknya gua mau mulai sekarang hidupku harus menyenangkan hati Tuhan. Gua punya cara pikir, gaya hidup, perkataan-perkataan saya, perilaku saya, perasaan saya, pokoknya semuanya harus menyenangkan hati Tuhan. Tekad. Ketika saudara bertekad demikian, maka saudara akan berusaha untuk hidup seperti demikian. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena ketika saudara bertekad, itu adalah kemauan saudara yang sangat keras untuk melakukan sesuatu. Amin saudaraku. Oleh sebab itu mari. Ini kunci pertama. Kalau saudara mau berhasil hidup menyenangkan Tuhan, tekad. Kalau saudara tidak bertekad, maka saudara nggak punya kekuatan. Kalau hanya ngomong doang, omdo doang, saudaraku sekalian, nggak. Kalau omdo, saudara nggak pernah bisa berhasil. Omong doang, saudara akan menjalani kehidupan yang sama. Ya, karena seringkali apa yang kita omongkan, apa yang kita omongin, kita bisa lupakan. Apa yang kita katakan, kita bisa lupakan. Tapi ketika saudara bertekad, saudara akan menyadari akan ada kekuatan berasal dari dalam hati saudara. Kunci yang kedua, komitmen. Komitmen itu adalah sebuah perjanjian untuk melakukan sesuatu. Komitmen itu adalah sebuah bentuk keterikatan. Jadi kalau saudara mau menyenangkan hati Tuhan, mau berhasil menyenangkan hati Tuhan, saudara perlu berkomitmen. Ya, artinya saudara berjanji sama Tuhan, saudara mau melakukan sesuatu bagi Dia. Saudara berkata, Tuhan aku komit tahun ini, gua mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara berjanji, pokoknya tahun ini saudara mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Itu tidak mau mengecewakan Tuhan, saudara mau hidupnya benar di hadapan Tuhan, benar di hadapan manusia. Jadi saudaraku sekalian, ketika saudara komit, itu kekuatan yang luar biasa. Komitmen itu penting saudaraku. Ketika saudara komit, saudara lihat di ibadah pemberkatan nikah, di janji nikah. Kedua pasang saling berkomitmen. Nah, itu menjadi ikatan yang sangat kuat. Ketika laki-laki berkata, aku mengkomitmenkan hidupku bagimu. Begitu juga sang mempelai wanita, aku mengkomitmenkan hidupku. Artinya apa? Artinya mereka berdua berjanji untuk melakukan sesuatu. Saling mencintai, saling menopang, saling mendukung. Itu sebuah perjanjian untuk melakukan sesuatu. Seumur hidupku aku akan menerimamu, aku akan menopangmu, aku akan mendukungmu, dan lain sebagainya, aku akan mendoakanmu. Itu membutuhkan komitmen saudaraku. Atau saudaraku sebagai Anda sebagai karyawan, Anda komitmen. Jadi Anda berjanji untuk melakukan sesuatu untuk perusahaan, memajukan perusahaan, membuat perusahaan berjalan dengan baik. Itu komitmen saudara. Ya, karena itu kalau saudara rindu ingin bisa hidup menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka saudara perlu komitmen. Komit untuk benar-benar, pokoknya saya tidak peduli apapun yang terjadi, saya punya hidup harus menyenangkan Tuhan. Saya komitmen, gak mau mengecewakan Tuhan lagi. Jadi ketika saudara berjanji seperti ini dengan diri saudara, maka itu akan menghadirkan kekuatan yang luar biasa. Saudara pasti mampu. Tapi kalau saudara tidak bertekad dan tidak berkomitmen, saya percaya saudara akan sulit bisa hidup menyenangkan Tuhan begitu aja. Salah satu tanda utama kita bisa sungguh-sungguh hidup tidak mengecewakan Tuhan, ya, dengan kata lain kita hidup menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan. Salah satu tanda utama adalah dengan mentaati firman-Nya. Ya,
Nah, kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan mentaati firman-Nya. Injil Yohanes 14 ayat 21. Firman Tuhan berkata seperti ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Satu lagi Injil Yohanes 5. Ya. Kemudian ayat ke-3 bagian A. 1 Yohanes pasal ke-5 3 bagian A. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Saudaraku sekalian, saya mau katakan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting. Kalau saudara ingin mengukur kira-kira saya sudah mengasihi Tuhan atau belum, saya mau katakan saudara tinggal ngecek. Hari ini saudara sudah sungguh-sungguh taat belum sama perintah Tuhan? Saudara tidak bisa bertanya, kira-kira menurut lu gue udah mengasihi Tuhan belum? Kira-kira menurut kamu saya udah mengasihi Tuhan belum? Saudaraku sekalian, kalau saudara bertanya kepada saya, kira-kira Pak Pendeta Boksu, aku udah mengasihi Tuhan belum? Saya akan tanya, lu sudah taat sama perintah Tuhan atau belum? Lu udah lakukan belum perintah Tuhan? Kenapa? Karena ini barometer kita. Kalau kita mau tahu kita sudah mengasihi Tuhan atau belum, saudara tinggal temukan dalam diri saudara. Saudara coba buat perbandingan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu mengapa saya selalu berkata baca firman Tuhan. Sebagai orang Kristen kita mesti baca firman Tuhan setiap hari, bukan seminggu sekali. Bacanya di screen lagi. Banyak orang Kristen begitu, seminggu sekali ke gereja ada ayat dia baru baca. Gue udah baca Alkitab. Itu ayat gue baca tadi, gue baca Alkitab seminggu sekali. Nah saudaraku sekalian, bagaimana saudara bisa punya dasar perbandingan kehidupan saudara di hadapan Tuhan kalau saudara tidak tahu firman Tuhan, gak ngerti memperbandingkan hidup saudara dengan apa? Seringkali yang kita lakukan apa? Saudaraku sekalian, kita selalu mengukur hidup kita dengan apa yang kita lihat, kita dengar di dalam dunia ini. Kita punya hidup bukan dibentuk oleh firman Tuhan. Tapi hidup kita dibentuk oleh apa? TikTok. Hidup kita dibentuk oleh Instagram. Hidup kita dibentuk oleh apa? Sinetron. Hidup kita dibentuk oleh drakor. Ya gak heran. Hidup kita makin hari makin jauh dari Tuhan. Sedangkan kita berkata, kerinduanku mau dekatkan diri sama Tuhan. Ya kalau kerinduan saudara mau dekat sama Tuhan, mau hidup serupa seperti Kristus, ya saudara baca firman-Nya. Saudara dengar firman-Nya, saudara lakukan firman-Nya. Jadi kalau saudara tidak baca firman Tuhan, gimana saudara melihat hidup saudara dengan kacamata firman? Kalau saudara tidak melihat hidup saudara dengan kacamata firman Tuhan, saudara tidak pernah tahu hidup saudara lagi benar atau lagi salah, lagi lurus atau lagi melenceng. Kalau saudara melihat hidup saudara dengan kacamata drakor, sinetron, TikTok dan lainnya, saudara merasa, gua on the track. Kenapa? Lu lihat hidup gua seperti ini, seperti yang gua lihat di drakor. Cara berpakaian gua, cara bertindak gua, gaya hidup gua, seperti yang di drakor, di sinetron, di TikTok, di Instagram. Jadi saudara merasa, I'm on the track. That's fine. Gak ada masalah. Karena saudara memang membiarkan hal-hal perkara-perkara duniawi membentuk saudara. Oleh sebab itu saudara tidak pernah akan mendapati hidup saudara matching dengan Tuhan. Kenapa? Karena saudara membangun hidup saudara bukan dengan firman Tuhan. Saudara punya hidup enggak disesuaikan dengan alur kebenaran firman Tuhan. Jadi jelas kalau saudara membangun hidup saudara tidak dengan alur firman Tuhan, ya hidup saudara tidak pernah benar di hadapan Tuhan. Enggak pernah tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Enggak. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kenapa kita perlu baca firman Tuhan? Supaya kita bisa menjadikan ini sebagai barometer. Karena itu saudaraku sekalian, tanda saudara punya hidup menyenangkan Tuhan.
tanda utama saudara mengasihi Tuhan, itu saudara mentaati firman Tuhan. Oleh sebab itu sekarang saudara melihat dalam kehidupan saudara sebagai orang percaya, dalam hidup saudara sebagai orang Kristen, seberapa sering saudara taat kepada firman Tuhan yang saudara dengar, yang saudara baca. Seberapa besar saudara taat kepada apa kata firman. Ini yang saudara bisa jadikan perbandingan untuk tahu kira-kira hari ini gua tuh mengasihi Tuhan atau enggak. Kira-kira hari ini hidupku sudah menyenangkan hati Tuhan atau enggak. Orang yang hidupnya tidak mengecewakan Tuhan, itu adalah orang yang takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan, saudaraku. Saya ulangi, orang yang hidupnya tidak mengecewakan Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan dan hidupnya itu menghormati Tuhan. Dan saudaraku sekalian, Tuhan berjanji. Ada perbedaan yang sangat jelas antara mereka mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan dengan mereka yang tidak mengasihi, tidak takut dan tidak menghormatinya. Ada perbedaan sangat jelas. Di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 16 bagian B sampai 17, firman Tuhan berkata seperti ini. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Tuhan berkata, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Perhatikan, ini firman Tuhan. Saudaraku sekalian, dengan kata lain, Tuhan tahu dengan jelas siapa yang takut akan dia hidupnya dan menghormatinya. Dan saudaraku sekalian, kalau saudara hari ini hidupnya takut akan Tuhan dan saudara menghormati Tuhan, jangan khawatir saudaraku. Semua sikap saudara dicatat sama Tuhan. Ada satu kitab kehidupan. Setiap orang masing-masing punya satu kitab kehidupan. Dan kitab kehidupan itu mencatat semua kehidupanmu di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau saudara adalah seorang yang takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan, saudara akan dicatat, malaikat akan mencatatnya, menuliskan saudara adalah orang yang takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, jangan terpengaruh, jangan khawatir, jangan galau. Kalau saudara ibadah, saudara melihat, loh toh jemaat yang satu ini kenapa ya? Kok dia gak serius ya ibadahnya ya? Kenapa dia gak sungguh-sungguh ibadahnya ya? Orang ibadah, ya dia lagi ngobrol aja. Orang lagi ibadah, dia main-main handphone. Dia nonton Instagram, TikTok dan lain. Saudaraku sekalian, gak usah galau. Gak usah bingung, gak usah terpengaruh. Biarin aja. Kenapa biarin? Masing-masing harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Lo gak usah pusing. Ngerti kan? Kenapa? Karena setiap menit, detik, setiap bagian hidup kita itu dicatat. Kalau saudara benar-benar takut akan Tuhan, saudara selalu menghormati nama Tuhan, menghormati Tuhan. Saudaraku sekalian, itu perbuatan saudara, tindakan saudara gak sia-sia. Firman Tuhan berkata, ada kitab yang mencatatnya. Tuhan mencatat setiap orang yang takut akan dia. Tuhan tahu dan Tuhan mengingatnya. Tuhan mengingat. Tuhan ingat kalau saudara itu adalah orang yang takut akan dia. Tuhan ingat kepada orang-orang yang menghormatinya saudaraku. Tuhan ingat. Dan Tuhan bilang apa? Mereka akan menjadi milik kesayanganku. Kenapa menjadi milik kesayangan Tuhan? Karena mereka menghormati Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, Tuhan ingat kepada mereka yang takut dan menghormatinya. Oleh sebab pada saat mereka berada di kesengsaraan, waktu mereka sedang sengsara, waktu mereka sedang menderita, waktu mereka sedang sulit, Tuhan ingat mereka. Dan Tuhan akan menolong mereka. Kenapa Tuhan mengingat mereka? Karena mereka takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan selalu.
Oleh sebab itu mari belajar. Kalau saudara rindu untuk hidup tidak mengecewakan Tuhan, saudara rindu hidup menyenangkan hati Tuhan, mari belajarlah hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, gak usah khawatir. Karena saudara akan diingat oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita melihat, berapa banyak orang yang takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Mereka selalu Tuhan bukakan jalan. Selalu ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Kenapa begitu? Karena Tuhan mengingat mereka. Karena orang-orang takut akan Tuhan, orang-orang menghormati Tuhan selalu ada dalam ingatan Tuhan. Ini hal yang sangat penting untuk kita mengerti, saudara. Oleh sebab itu mari kita belajar. Kita mulai ada satu siklus yang sangat menarik. Kasih karunia Allah dicurahkan. Kepada siapa? Setiap anak Tuhan. Dan orang-orang yang mengerti, orang-orang yang menghargai kasih karunia Tuhan, dan melihat apa yang terjadi, itu kasih karunia dicurahkan lagi. Semakin orang-orang yang mengerti, menghargai kasih karunia dan menjalani hidup yang menyenangkan hati Tuhan, itu kasih karunia akan terus menerus tercurah di dalam kehidupan mereka. Tuhan akan terus memberikan kebaikan, Tuhan terus akan memberikan berkat-Nya, Tuhan akan terus menerus memberikan sukacita, Tuhan akan terus memberikan pengampunan, Tuhan akan terus memampukan dia. Ini janji Tuhan. Ulangan pasal ke-7 ayat ke-9 dalam versi BIS atau versi bahasa Indonesia sehari-hari yang saya pakai, saya bacakan untuk saudara. Ingatlah bahwa Tuhan Allahmu adalah satu-satunya Allah dan Ia Allah yang setia. Tuhan memenuhi janjinya dan menunjukkan kasih-Nya yang tetap sampai 1000 keturunan kepada orang yang mencintai Dia dan taat kepada perintah-perintah-Nya. Ini menarik. Kenapa saya berkata menarik? Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya yang tetap. Artinya apa? Kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan akan menunjukkan kasih yang tetap sampai kepada 1000 keturunan kepada mereka. Anda yang mencintai dan Anda yang mentaati perintah-perintahnya. Perhatikan. Saudaraku sekalian, artinya apa? Saya lupa, tapi saya ingat saya pernah khotbah dan mengajarkan bahwa penting sekali menjadi orang tua yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena berkat akan turun sampai kepada keturunan-keturunannya. Saudaraku sekalian, itu penting. Oleh sebab itu, kalau hari ini saudara adalah seorang yang taat pada perintah Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, menghormati Tuhan. Perhatikan, Tuhan berkata, aku akan menyatakan kasih-Ku yang tetap. Sebagaimana kasih Tuhan dinyatakan kepadamu, demikian akan dinyatakan kepada anakmu dan cucumu. Itu berkat akan turun-temurun. Alkitab berkata, mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan setiap generasi. Itu Tuhan berkata, dia akan menyatakan kasih-Nya sampai 1000 keturunan. Berapa generasi? Saya tidak tahu. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan akan selalu senantiasa mencurahkan berkat-Nya, kasih-Nya, penyertaan-Nya, anugerah-Nya kepada kita dan keturunan kita. Saudaraku sekalian, itu akan membuat keturunan kita diberkati. Timotius, dia diberkati. Ya Tuhan pilih, kenapa? Karena iman neneknya, iman mamanya, dan akhirnya itu menjadi berkat bagi dia. Oleh sebab itu berkat turunan, Anda mesti mengerti. Kenapa Anda menjadi generasi penting? Karena Anda menentukan berkat Tuhan, kasih Tuhan kepada anakmu, cucumu, cicitmu dan seterusnya. Dan Tuhan bilang dia akan mengingat kok. Itu firman Tuhan gak pernah salah. Ya, kalau Anda hidup taat kepada firman-Nya, Anda menghormati dia, mengasihi Tuhan, Tuhan berkata, aku akan menyatakan, menunjukkan kasih-Nya yang tetap kepada mereka mengasihi dia. Oleh sebab itu Ulangan 7 ayat 9 menarik. Itu janji Tuhan untuk Anda dan untuk saya yang mengasihi Tuhan dan yang taat pada perintah Tuhan. Amin saudaraku. Ya, oleh sebab itu mari kita belajar.
menghargai kasih karunia Tuhan. Ya, kita belajar untuk mengerti cara meresponi kasih karunia Tuhan dengan benar dalam kehidupan kita. Ya, kalau Anda meresponi dengan benar, saya percaya saudaraku, hidup Anda di tahun 2024 akan sangat amat berbeda. Okay? Ini tahun kasih karunia untuk sinode kita. Karena itu saudaraku sekalian, saya rindu kita semua bisa menerima kuasa berkat daripada kasih karunia Allah di sepanjang tahun ini. Amin. Oleh sebab itu 3 minggu kita telah belajar berturut-turut ya tentang menghargai kasih karunia. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama cara meresponi kasih karunia Allah yang benar adalah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua yaitu melayani Tuhan lebih lagi dan setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Lalu yang ketiga adalah dengan cara sungguh-sungguh mengerti, bertekad komitmen di tahun yang baru ini tidak lagi menjalani sebuah kehidupan yang mengecewakan Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya. Renungkan saudaraku sekalian, hidup kita di hadapan Tuhan. Kita baru mengawali tahun 2024. Masih ada 11 bulan di hadapan kita. Dan banyak sekali janji Tuhan untuk kita. Tapi kita harus mengawali dengan langkah yang benar dan tepat. Mengerti kasih karunia Tuhan itu besar, nyata di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara harus mengerti cara meresponi kasih karunia Tuhan yang benar. Cara menghargai kasih karunia Tuhan. Cara membalas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Saya rindu saudara memulai di bulan yang pertama di tahun yang baru ini dan terus lakukan sampai akhir tahun ini. Terus lakukan di sepanjang umur hidupmu. Anda akan menemukan sebuah kehidupan yang berbeda. Akan saudara lihat, terima dan rasakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang Kau berikan bagi kami. Tuhan Bapa berdoa menyerahkan firman-Mu yang telah disampaikan. Mari Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan memberkati, menyempurnakan firman-Mu dalam diri hidup setiap anak-anak-Mu yang percaya dan menerimanya dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu, mari Tuhan Kau sendiri yang akan terus beri pengertian yang benar. Beri kemampuan sehingga setiap mereka boleh sungguh-sungguh mengerti, menghargai kasih karunia-Mu dengan cara meresponi kasih karunia itu dengan benar. Biarlah mereka boleh hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di tahun ini. Hidup untuk melayani Tuhan lebih lagi dan setia dengan apa yang telah Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Dan biarlah mulai hari ini mereka sungguh-sungguh mengerti, bertekad, berkomitmen untuk menjalani sebuah kehidupan yang tidak mengecewakan Tuhan di tahun ini. Tuhan Kau beranugerah lebih atas setiap anak-anak-Mu dan Kau sendiri memampukan mereka untuk menjadi pribadi yang berbeda. Dan firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami berjalan di hadapan-Mu bersama dengan-Mu. Mulia bagi nama-Mu, dalam nama Yesus yang luar biasa kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.